Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Pada materi kali ini, Ibu akan membahas tentang makhluk hidup. Pernahkah kalian naik kuda? Dan pernahkah kalian mengendarai sepeda? Jika pernah, kuda dan sepeda merupakan sarana transportasi. Tapi tahukah kalian apakah perbedaan antara kuda dan sepeda? Ya, kuda adalah makhluk hidup, sedangkan sepeda adalah benda mati. Makhluk hidup dan benda mati memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pertama, perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar ayam dan bebatuan. Ayam merupakan makhluk hidup, sedangkan batuan adalah benda mati. Nah, dari gambar tersebut kita akan mengetahui apakah perbedaan ayam dengan batu. Ayam bisa makan, bergerak, bernapas, dan mempunyai anak. Sedang batuan tidak mempunyai ciri seperti ayam. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena ciri yang dimilikinya. Yang pertama, makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan terbang, ikan bergerak dengan berenang, ular bergerak dengan merayap di tanah, dan manusia dapat bergerak menggunakan kaki dan tangannya. Nah, bagaimanakah dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan itu juga bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin, melainkan gerakan tumbuhan tidak dapat menyebabkan berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan adalah 1. Bunga bermekar, 2. Akar tumbuh memanjang. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Apakah anak-anak makan setiap hari? Bagaimanakah jika seandainya anak-anak tidak makan sehari? Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk 1. Pertumbuhan, 2. Menghasilkan tenaga untuk bergerak. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah. Kemudian dikirim ke daun dan karbon dioksida diambil dari udara. Materi yang kedua tentang kebutuhan makhluk hidup. Setelah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup mempunyai kebutuhan untuk tetap hidup. Apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk hidup agar tetap hidup? Pertama, kebutuhan untuk manusia dan hewan. Opsi pertama yaitu udara. Manusia dan hewan bernapas menghirup udara. Jika kita tidak bernapas, kita bisa mati. Yang kedua, air. Air bagi tubuh mempunyai 2 fungsi utama. Pertama, sebagai pelarut zat makanan. Yang kedua, sebagai pengangkut sari makanan dan oksigen. Yang ketiga, makanan. Apakah kita sering merasa lapar? Dan apakah yang kita perlukan saat lapar? Ya, tentu saja makanan. Manusia dapat mati jika tidak makan berhari-hari. Hewan pun demikian. Yang kedua, untuk tumbuhan. Tumbuhan juga mempunyai kebutuhan yaitu pertama, bahan makanan. Bahan makanan tumbuhan diambil dari tanah. Bahan makanan tersebut berupa mineral. Mineral ini disebut juga dengan zat hara. Yang kedua, udara. Tumbuhan membutuhkan udara untuk bernapas. Udara juga dibutuhkan untuk membuat makanan. Udara yang diambil berupa karbon dioksida. Yang ketiga, air. Tumbuhan akan layu jika kekurangan air. Kemudian lama-kelamaan akan mati. Air berguna untuk mengedarkan sari-sari makanan. Sari-sari makanan merupakan hasil fotosintesis. Nah,
Mungkin materi Ibu kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa sampai pulang ke rumah selalu belajar agar materi yang Ibu kasih selalu ingat dan selalu dipahami. Sekian dan terima kasih.